Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Hairunisa, saya dari Lombok Tengah, Pak. Dan rekan saya ini mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Didi Irawan dari Brebes, Jawa Tengah. Eh, di sini teman-teman kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai teknologi yang kita gunakan pada saat perkuliahan PJJ PAI ini. Nah, sebelum kita ke bagaimana sih teknologi digunakan saat perkuliahan di PJJ PAI, kita terlebih dahulu harus mengetahui ya, soalnya banyak sekali nih teman-teman yang belum tahu apa sih itu PJJ, beasiswa PJJ PAI itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, yang namanya beasiswa PJJPAI itu merupakan program beasiswa untuk guru PAI yang ingin kuliah S1 secara online atau PJJ yang disebut dengan pendidikan jarak jauh melalui program beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB. Dengan beasiswa kuliah online, kalian tetap bisa melanjutkan studi tanpa khawatir soal uang. Program ini cocok banget buat kalian yang pengen kuliah tapi berbatas secara finansial. Menariknya, kuliah online itu sangat fleksibel. Ya, kalian bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Bahkan sambil kerja pun ataupun sibuk dengan kegiatan lain kita bisa tetap kuliah. Seperti itu, Ibu. Wah, menarik sekali ya, Pak ya. Iya, Banyak betul. sekali mungkin yang tertarik mengenai beasiswa ini karena Mm-mm. selain sangat fleksibel, kita bisa mengerjakan di mana saja. Jadi Iya, ini betul, Ibu. sangat berguna apalagi bagi ibu rumah tangga seperti saya ini. Ya, sangat enteng karena Iya. kita bisa kuliah jarak jauh, tidak terpaku oleh waktu. Iya, betul. Eh, oh ya, Pak, kalau boleh tahu, memang siapa saja sih yang bisa mendaftar untuk PJJ ini, Pak? Oh, yang bisa mendaftar dari program PJJ ini ada beberapa kategori. Ya, yang pertama itu ada guru PAI di madrasah, baik mereka yang di madrasah maupun yang di sekolah maupun yang di pesantren. Yang penting masih berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka bisa untuk mengikuti program PJJ PAI ini. Mm-mm. Mm-mm. Yang bisa mendaftar ini emang siapa saja, Pak? Eh, siapa saja yang bisa mendaftar beasiswa ini syaratnya, Pak? Oh iya, kalau dari segi persyaratan itu ya sebetulnya tidak banyak juga ya. Itu salah satunya ada dari guru di madrasah, mereka yang sudah bekerja kurang lebih sekitar 2 tahun minimal, udah bekerja di madrasah, namun mereka masih ini pendidikannya masih setingkat SLTA seperti itu, mereka bisa mendaftarkan di program seperti ini. Ya. Oh, begitu Pak ya. Nggih. Banyak sekali nih teman-teman yang tertarik. Semoga juga pas dibuka besok banyak teman-teman yang lulus ya Pak ya. Iya, kita harap juga selain apa untuk menyertakan semua guru-guru di madrasah dan tujuan ini juga agar menjadikan guru-guru itu tambah profesional di dalam mengajarkan ilmu-ilmu mereka terhadap siswa-siswanya seperti itu. Pak Didi, Pak Didi Ya. ini kan lolos beasiswa PJJ PAI. Kasih Mm-mm. dong teman-teman tipsnya gimana supaya bisa lolos, apa aja yang perlu disiapkan Pak Didi. Oh, baik. Ya, untuk pertama ketika kita mau masuk di PJJPAI ini kita akan disuguhkan dengan beberapa seleksi ya. Yang pertama ada seleksi administrasi di mana kita ditugaskan untuk mengumpulkan berbagai macam persyaratan ya seperti KTP, kartu keluarga, kemudian ijazah terakhir, kemudian ada surat pernyataan untuk menyelesaikan PJJ seperti ini. Itu awal ketika kita akan masuk ke PJJ ini yaitu dengan mengumpulkan segala berkas ya untuk persyaratan masuk seleksi administrasi. Kemudian setelah administrasi selesai dan dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan ke
seleksi skolastik ya, di mana setiap calon peserta ini beri ujian berupa ujian tulis maupun lisan ya dari berbagai macam segi ilmu. Ketika dia sudah menyelesaikan di skolastik ini, ujian skolastik, dia ketika dinyatakan lulus, dia akan masuk ke seleksi wawancara. Ya, di wawancara itu ditanyain nih beberapa hal berkaitan tentang motivasi, kemudian tujuan kita itu masuk ke PJJ itu apa sebetulnya. Nah, di situ nanti dinilai ya sama tim untuk dicari pendapat yang terbaik dari masing-masing peserta sehingga ketika ada dari peserta itu nilainya yang baik, maka dia masuk di PJJPAI dengan persyaratan yang lulus semua. Seperti itu, Ibu. Ya, sangat menarik sekali, Pak ya. Iya. Dan seleksinya juga lumayan panjang, Pak ya. Mm-mm. Teman-teman besok bisa melanjutkan dengan beasiswa ini. Oke, baik Pak. Sekarang yang saya tanyakan ini mengenai bagaimana sistem pembelajaran di beasiswa PJJ PAI. Nah, ini menggunakan teknologi itu gimana Pak ya? Mohon bisa dijelaskan Pak. Bagaimana cara pembelajaran di PJJ PAI ini menggunakan teknologi? Oke. Ya. Pembelajaran di PJJPA ini itu sangat fleksibel ya bagi guru yang mengikuti perkuliahan semacam ini karena di situ bertujuan adalah untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kemudian juga menjadikan profesionalitas terhadap guru tersebut. Dan juga pembelajaran pada sistem PJJ ini dilakukan secara daring ya. Jadi tidak langsung bertatap muka karena dari sekian mahasiswa di PJJ ini ya pasti jauh-jauh orangnya ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang di mana Jawa, di Kalimantan sampai ke Papua itu mereka dikumpulkan dalam suatu sistem yang disebut dengan daring ya. Dalam pembelajaran seperti itu menjadikan pembelajaran itu semakin mudah dan tidak terhalang oleh jarak seperti itu. Kemudian juga memungkinkan mahasiswa bisa mengakses materi dan berinteraksi dengan dosen kapan saja dan di mana saja. Dan juga tidak menjadikan kita sebagai mahasiswa itu kesusahan karena jarak ya, karena jauh kita harus ke kampusnya, maka kita harus jalan ke sana. Enggak seperti itu. Kita di mana saja, di rumah, di jalan, ya, di perjalanan maupun di mana saja kita berada, kita bisa tetap bisa mengikuti perkuliahan di PJJPAI ini. Ya, begitu teman-teman. Kita di sini di beasiswa PJJPAI ini menggunakan teknologi sangat terbantu ya, karena kita melakukan perkuliahan dengan Zoom, kemudian mengakses materi pakai internet juga. Pokoknya teknologi di PJJPAI ini sangat membantu kita dalam melaksanakan perkuliahan. Kita di sini tidak lepas dari teknologi. Karena di setiap pengerjaan tugas, lewat YouTube, lewat Zoom, video call, semuanya itu menggunakan teknologi. Jadi tidak terlepas dari teknologi. Kalau nggak ada teknologi, PJJPAI ini nggak akan bisa terlaksanakan. Jadi begitu sangat penting teknologi ini di dalam perkuliahan ini, teman-teman. Mungkin ini saja, Pak ya, podcast mini kita. Dicukupkan. Iya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak sendiri? Oh iya, mungkin kalau kita lihat kilas balik ya, selama ini kita mengikuti perkuliahan kayak gini, kita rasa asik banget gitu. Asik banget karena berbeda dengan perkuliahan yang lain, di mana ketika perkuliahan yang lain itu setiap mahasiswa harus bertemu dosen ya di dalam ruang kelas ya, dan mau nggak mau dalam waktu yang sama gitu harus datang mereka seperti itu. Tapi kalau kita kan bebas gitu kan Bu, ketika ada tugas tidak harus pada jam segitu harus selesai, tapi ada ini renggang waktu yang bisa kita kerjakan di lain waktu gitu ya.
Mm-mm. Kalau ibu menyesuaikan sendiri, kalau ibu sendiri masing-masing. ini selama di PJJ mungkin apa hal yang menarik itu yang bisa menjadikan ibu itu bisa mengerjakan tugas dengan baik selama ini. Kemudian kira-kira hal menarik apa sih yang bisa menjadikan kita menarik teman-teman kita yang belum bergabung di sini? Ya, yang paling menarik di sini yaitu waktunya, Pak ya, waktu Mm-mm. yang fleksibel. Karena di saat misalnya dikasih tugas sama Bu dosen itu kita tidak dikasih tugas dalam 1 hari. Kita dikasih tugas paling banyak itu 1 minggu. Nah, itu bisa menyesuaikan dengan jadwal kita yang sebagai ibu rumah tangga di sekolah. Selain mengerjakan tugas di sekolah, di rumah, juga di kampus, itu sangat membantu kita karena waktunya yang tidak terbatas. Boleh Mm-mm. kita lakukan kapan saja. Mm-mm. Kemudian karena menggunakan sistem daring ini, jadi kita tidak perlu ke kampus kan, Pak. Jadi Iya. walaupun kita kalau sudah kita selesai mandi langsung pakai baju rapi kuliah, enak kan? Kalau ke kampus harus ambil motor dulu, harus kita Mm-mm. menelusuri jalan buat kita Mm-mm. ke kampus. Jadi sangat menyenangkan menurut saya, Pak. Iya. Kemudian selain mengasuh anak dan kegiatan ibu rumah tangga ini sangat menyenangkan perkuliahan di sini. Karena sistemnya yang sistem online semua, mengerjakan tugas online, kita kuliah online, Mm-mm. kemudian berinteraksi juga sama guru dan teman-teman semuanya serba online. Jadi Mm-mm. sangat fleksibel dan menyenangkan, Pak. Selain itu juga kita bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia, Pak. Sangat menyenangkan. Iya, betul banget. Mungkin untuk teman-teman, semoga bisa mengikuti jejak-jejak kami kalau ada pembukaan untuk selanjutnya ya teman-temannya. Iya, betul banget. Saja. Karena tidak semua orang itu bisa beruntung ya kayak kita yang bisa masuk seperti ini. Jadi barangkali ada teman-teman yang lain mau ikut seperti kita kayak gini, ya bisa banget tuh. Tinggal mengikuti alur yang sudah tersedia lewat petunjuk teknis yang disediakan oleh pihak kampus. Ya kita ikuti dari awal sampai terakhir dengan baik dan benar sehingga kita bisa masuk juga sebagai mahasiswa PJJPAI seperti itu. Ya, Pak. Ya mungkin itu ya Bu, pertemuan Terima kasih kali Pak. ini. Terima kasih kembali Terima Bu. kasih. Ini sangat membantu dan semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, Pak ya. Ya, Betul kita betul. cukupkan saja Pak Didi. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas jawaban yang sangat menarik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.